Kan baru 14 April kan hari ini. Ya. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Iya. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu ya. Selaku Bupati saya sampaikan bahwa kebetulan Mas Bima juga warga kami dan orang tuanya sudah tabayun, sudah ketemu, tidak ada namanya intimidasi. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Saudara, Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah melakukan intimidasi terhadap keluarga TikToker bernama Bima Yudo yang mengkritik kondisi jalan di Lampung. Gubernur Lampung pun meminta bukti jika dirinya telah mengintimidasi keluarga Bima. Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat ditemui awak media di rumah dinasnya. Ia enggan berkomentar lebih perihal tuduhan intimidasi kepada keluarga TikTokers Bima Yudo alias Aubimax Reborn yang mengkritik kondisi jalan di Lampung. Gubernur Lampung menyatakan ia meminta bukti jikalau dirinya telah melakukan intimidasi terhadap keluarga Bima. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang. Itu kan hanya asumsi. Dan saya nggak mau komentar ya. Jadi Siapa? cukup aja ya. Siap. Saya, demi Tuhan saya tidak. Tapi nggak apa-apa, Gub, karena kan serangannya ke pribadi Pak Gub. Ya silakan aja. Oh, gitu. Berarti nanti penjelasan ke Pak. Biar ini yang menjelaskan. Mau serahkan namanya, mau jantung boleh. Oke, saya kemarin beliau sangat tegas membicarakannya Pak Gub secara pribadi gini gitu. Yang ngomong siapa? Kuasa hukumnya Pak Gub. Artinya kan dari bapaknya itu Pak Gub, kan bapaknya ditelepon katanya kan diceritain Pak Gub yang ngomong segala macam. Nah sekarang kan ramainya akhirnya ke situ Pak Gub. Harus ada bukti dong. Iya. Siap. Nanti kalau proses hukum. Siapa Gub? TikToker Bima Yudo dilaporkan ke polisi terkait kontennya yang mengkritik jalan di Lampung. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika membenarkan jika TikToker Aubimax Reborn atau Bima Yudo dilaporkan ke polisi oleh seorang warga. Atas laporan ini penyidik kini tengah mendalami laporan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan TikToker Bima Yudo. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Sedang didalami, tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik. Karena itu menurut saya lebih penting daripada konfirmasi itu. Artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu? Ya, laporannya ada, sedang kita Prosesnya nanti berarti. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan, pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. X Reborn atau Bima Yudo Saputro menjadi sorotan usai kontennya yang berisi kritikan perihal jalan rusak di Lampung viral. Bermaksud untuk menyampaikan aspirasi dan kritikannya di media sosial, Bima kini dilaporkan ke polisi. Seorang warga melaporkan Bima atas tuduhan ujaran kebencian yang terkandung dalam konten kritikan yang diunggah Bima di akun TikToknya. Laporan dilayangkan karena Bimo dianggap telah menghina Pemprov Lampung dan tidak menggunakan kata yang santun. Sudah laporan polisi sudah masuk ya, tanggal 13 April 2023 dan yang kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan, tapi kemudian dia menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini dan jauh. Dia menunjuk itu saja sebetulnya gitu yang kemudian menjadi keberatan saya, dan itu yang kemudian saya laporkan, sehingga ini bukan menjadi menyebar hoax, bukan, tetapi kemudian dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan saraya. Menanggapi laporan ini, pihak keluarga Bima mengaku akan menyiapkan pengacara untuk menghadapi proses hukum terhadap Bima. Pihak keluarga pun meminta maaf pada pemerintah Provinsi Lampung karena kritik Bima menggunakan kata-kata yang kurang bijak. Mungkin secepatnya kami akan menyiapkan juga tim kuasa hukum. Kami siap konsekuensi apapun yang akan timbul dari viralnya kontennya Bima ini, dan tetap kami akan mengulangi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tetap karena bagaimanapun ada kemungkinan penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau yang kurang bijak bagi banyak orang atau bagi
bagi pemerintah provinsi yang ada di Lampung ini. Aksi kritik Bima perihal kondisi jalan rusak di Lampung ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai Bima berhak mengkritik pembangunan di Lampung. Melalui tim media Mahfud MD, Mahfud menyatakan Bima punya hak konstitusional untuk menyampaikan itu, apalagi demi perbaikan di Lampung. Sebelumnya, konten yang diunggah akun @aubima_x_reborn menjadi perbincangan publik belakangan ini. Dalam unggahannya, Bima mengkritik infrastruktur di Lampung dengan kondisi jalan yang rusak. Unggahan Bima ini pun viral dan banyak ditanggapi warganet yang berharap pemerintah Provinsi Lampung dapat segera memperbaiki jalan yang rusak. Tim Liputan Kompas TV. Okay, just a quick chat aja ya. For some reasons, I don't like being famous. Karena semenjak video gue viral kemana-mana, orang-orang pada follow gue dan hampir 1 juta loh kak yang follow gue di TikTok ini. Dan Instagram gue tiba-tiba udah 200.000 lebih followersnya. Unexpectable. Ada yang mau endorse? Kena lo. But anyway, gue merasa sekarang gue kurang happy gitu. Gue kurang enjoy dan gue merasa this is not you. Karena the last time orang tua gue nyampein pesan ke gue, Sri dan Juli bilang, sekarang ucapannya harus lebih ditata lagi ya. Harus menggunakan inisial Pak Bu untuk orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau sama kita gak apa-apa, kita bestie. I know we are best friend. Tapi gue merasa kayak, loh katanya bebas berekspresi. Kenapa harus ada tapi? Apakah ini tidak terjadi untuk negara konservatif seperti Indonesia? Yes. Makanya banyak orang-orang, terutama generasi muda, yang nyablak kayak gue sebenarnya, cuma nggak berani speak up karena takut salah ngomong. Ada istilah sopan santun etika. Padahal gue sebenarnya tidak berniat jahat atau melakukan kriminal ya kak. Ketika gue ngucap nama orang yang lebih tua kayak namanya langsung gitu, mohon maaf. Kalau memang tersindir dan sakit hati banget, mohon maaf. Mohon maaf banget. Gue udah kebiasaan gitu. Makanya emang target market audience gue tuh segmented banget dari awal. Cuma orang-orang tertentu aja yang pemikirannya liberal dan open minded yang bisa nerima konten-konten gue dengan konotasi-konotasi yang selalu gue ucapkan di video-video gue. So jadi kesimpulannya gue menganggap ya, dan emang ini kesimpulannya tuh di Indonesia tuh kamu harus sopan santun gitu. Kamu harus bener-bener extra paying attention bersosial media gitu. Harus bijak bersosial media gitu. Gue ini cuma mau ngkritik pemerintah yang pedes banget gitu guys. Dengan style gue gitu. Yang katanya negara freedom. Negara freedom gak sih? Enggak ya. Negara yang penuh aturan, tetapi aturannya dilanggar oleh orang-orang yang membuat aturan itu sendiri. Kenal? Yang penting berkelakuan baik, yang penting sopan. Nanti kan dapat remisi tahanan. Kenal lo?